Oke, di video kali ini kita bakal ngomongin tentang kenapa kita selalu merasakan bosan. Karena aku tahu banget, kalian pasti pernah merasakan bosan atau bahkan kalian merasakan bosan setiap saat. Bahkan kalau kalian ngelakuin sesuatu yang seharusnya bikin kalian bersemangat, bikin kalian senang, tapi kalian masa tetap ngerasa bosan. Kalian buka sosmed, tapi tetap aja hampa. Kalian coba nonton video, tapi baru beberapa menit udah berpindah ke yang lain. Rasanya kayak ada kekosongan yang sulit untuk kalian jelaskan. Kalian sering mikir kalau bosan itu terjadi kalau kurangnya hiburan ataupun kegiatan. Tapi anehnya, semakin banyak pilihan yang kita punya, semakin sering kita merasakan sebuah kebosanan. Bosan itu bukan cuma sekedar perasaan yang sepele, ia adalah alarm dari otak kita, sebuah sinyal kalau ada nih sesuatu yang salah, bahwa kita terjebak dalam rutinitas yang tak bermakna. Sayangnya, kebanyakan dari kita tidak mencoba memahami penyebabnya. Kita cuma sibuk mencari pelarian, mengalihkan perhatian tanpa benar-benar menyelesaikan masalahnya. Kalau dibiarkan, rasa bosan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Kita kehilangan gairah, mudah merasa tidak puas, bahkan bisa jatuh kepada kebiasaan buruk hanya untuk mengisi kekosongan doang. Tapi apa sebenarnya penyebab dari semua ini? Kenapa kita selalu merasakan bosan? Kita bakal bahas lebih dalam di video kali ini. Kita masuk ke bab yang kedua, kamu tidak punya tujuan. Kalau kamu punya tujuan, hidup kalian gak akan pernah membosankan. Coba deh ingat terakhir kali kamu benar-benar bersemangat melakukan sesuatu. Mungkin saat kamu ngejar hobi nih, waktu tuh terasa cepat banget dan kamu sama sekali nggak ada ngerasa bosan. Kenapa? Karena kamu punya tujuannya. Bosan itu bukan cuma sekedar kurang aktivitas, tapi bosan itu tanda kalau hidup kamu itu kehilangan arah. Ketika kamu bangun setiap pagi tanpa alasan yang jelas untuk bergerak, wajar banget kalau kamu tuh ngerasa kosong. Kamu kayak kapal yang nggak ada tujuannya. Kamu berangkat ke laut tapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Coba deh kamu lihat orang-orang yang sukses sana di luar sana. Mereka tuh jarang banget mengeluh tentang bosan. Mereka tuh sibuk bukan karena mereka sibuk, tapi karena mereka punya sesuatu yang buat mereka kejar. Mereka punya misi yang besar dari sekedar mengisi waktu luang doang. Tapi masalahnya banyak orang tuh nggak tahu apa tujuan mereka. Mereka tuh cuma ngikutin arus, menjalani hari demi hari tanpa arah yang jelas. Mereka terjebak dalam siklus yang membosankan, bangun, kerja ataupun sekolah, pulang, rebahan, scroll sosmed, ulangi lagi. Nggak ada sesuatu yang membuat hati mereka tuh berdebar, nggak ada yang membuat mereka tuh bangun dengan penuh antusiasme. Dan ini bukan salahmu sepenuhnya, karena sejak kecil tuh kita diajarkan untuk mengikuti aturan, menyelesaikan tugas, dan tidak banyak bertanya. Kita tidak dilatih untuk mencari tujuan yang benar-benar kita pedulikan. Akhirnya tuh kita tumbuh besar dengan pola pikir yang penting hidup berjalan, bukan bagaimana aku bisa membuat hidupku lebih bermakna. Nah deh, anak kecil kalau mereka bermain, mereka tuh jarang banget ngerasa bosan. Karena mereka selalu penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Mereka memiliki tujuan kecil setiap saat. Entah itu membangun istana pasir, ngejar apapun itu, ngejar klien, ataupun mencoba sesuatu yang baru. Kita kehilangan itu tuh kalau kita udah dewasa, karena kita berhenti mencari tujuan yang membuat hidup kita lebih berwarna. Kalau kamu ngerasa bosan sepanjang waktu, itu tuh tanda kalau kamu belum menemukan sesuatu yang cukup penting buat kalian kejar. Hidup tanpa tujuan itu ibarat berjalan di atas jalan yang nggak ada ujung-ujungnya. Nggak ada tantangan, nggak ada alasan untuk terus melangkah. Tapi menemukan tujuan bukan berarti kamu harus langsung tahu tuh apa yang kalian pengen lakukan seumur hidup. Tidak perlu sesuatu yang besar. Tujuan bisa sesederhana membangun kebiasaan sehat ataupun mengejar sesuatu yang membuat kalian itu penasaran. Yang penting adalah kamu punya sesuatu yang untuk kalian kejar, sesuatu yang membuatmu bangun pagi dan juga, oh gue pengen kayak gini di pagi hari ini. Karena selama kamu memiliki alasan yang kuat untuk bergerak, kebosanan tuh nggak pernah jadi masalah buat kamu. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya adalah kamu ngerasa bosan karena kamu terlalu banyak scrolling sosial media. Pernah nggak kamu tuh buka HP sebentar untuk cek notif, tapi tiba-tiba waktu tuh udah berlalu segitu lama, 1 jam. Jempol kita tuh terus bergerakmu video dan kita konsumsi terus-menerus. Aneh kan? Kita buka sosmed untuk menghilangkan rasa bosan, tapi semakin sering kita scrolling, semakin mudah kita merasa bosan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan nyata ini. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, setiap kali kamu scrolling,
Otakmu itu dipenuhi dengan ledakan informasi dalam hitungan detik, video pendek, gosip, berita, dan berbagai macam konten lain yang berpotensi menarik perhatian kalian. Semua itu membuat otak kalian itu terbiasa dengan stimulasi cepat dan juga instan. Masalahnya hidup kita kan nggak seinstan itu. Di dunia nyata, semuanya itu butuh waktu. Membaca buku butuh waktu. Belajar hal baru itu butuh waktu. Membangun hubungan dengan orang lain itu butuh waktu. Tapi otak kalian tuh sudah terbiasa dengan kesenangan instan. Jadi ketika kalian menghadapi sesuatu yang membutuhkan kesabaran, kamu tuh langsung merasakan bosan, dan lebih parahnya lagi, kalau banyak scrolling sosial media juga menghilangkan rasa penasaran kalian. Dulu kalau kita nggak tahu sesuatu, kita akan nyari tahu ke buku-buku ataupun nanya kepada orang lain. Tapi sekarang kita cukup melihat ringkasan doang di sosmed, kalian buka ChatGPT dan kalian langsung dapat jawabannya. Padahal itu tuh cuma permukaan yang nggak sedalam ketika kita membaca buku ataupun kita bertanya kepada orang lain. Akibatnya tuh kita nggak lagi tertarik untuk mendalami sesuatu dengan serius. Coba dipikirkan, kapan terakhir kali kalian tuh benar-benar fokus melakukan sesuatu tanpa terganggu sama HP kalian? Kalau kita terus-menerus terjebak dalam dunia scrolling, kita tuh bakal kehilangan kemampuan untuk menikmati hidup kita yang sebenarnya. Kita akan terus merasa bosan karena otak kita itu sudah kecanduan stimulasi yang nggak ada habisnya. Jadi apa solusinya? Coba deh, mulai dengan mengurangi waktu scrolling kalian. Nggak perlu langsung berhenti total, cukup kurangi sedikit demi sedikit. Cari aktivitas yang lebih bermakna kayak baca buku, nulis jurnal, ataupun jalan-jalan tanpa HP, ataupun ngobrol sama teman kalian tanpa HP. Awalnya emang mungkin sulit, tapi semakin lama akan berarti semakin mudah untuk menikmati momen tanpa harus bergantung pada media sosial. Dan ketika kamu mulai bisa menikmati hidup yang lebih tenang, kamu akan sadar kalau kebosanan yang kamu rasakan ini bukan karena hidup kalian bosan, tapi karena otak kalian tuh terlalu sibuk mencari kesenangan yang instan. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya. Kalian merasa bosan karena kalian FOMO ataupun fear of missing out. Kalian pasti pernah kan merasa cemas ketika melihat orang lain di sosmed yang hidupnya tuh jauh di atas kalian. Ada yang liburan ke luar negeri, yang punya HP baru, yang sukses dari usia muda. Ada yang punya hidup penuh kesenangan. Sementara itu kamu tuh masih di tempat stuck, merasa bosan dan bertanya-tanya kenapa hidupku nggak semenarik mereka. Inilah yang disebut dengan FOMO ataupun fear of missing out. Bahasa simpelnya adalah rasa takut untuk ketinggalan sesuatu. Kita tuh hidup di era dimana setiap orang tuh bisa membagikan bagian terbaik dari hidup mereka dengan satu postingan doang. Tapi ingat, yang kamu lihat di sosmed itu cuma highlight doang, bukan kehidupan mereka yang sebenarnya. Kamu tidak melihat mereka berproses ataupun menghadapi masalah. Kamu tuh cuma melihat momen-momen menyenangkan untuk mereka tampilkan, tapi di otakmu itu nggak peduli. Saat kamu melihat teman-teman kamu itu terlihat bahagia dan juga sukses, mungkin kamu lihat, kamu mulai membandingkan hidup kalian dengan orang tersebut, dan kamu merasa hidup kalian itu membosankan, nggak punya hal menarik untuk kalian pamerkan. Akibatnya kamu tuh jadi resah dan juga kurang bersyukur dengan akibat FOMO yang tadi aku katakan. FOMO itu juga bikin kalian susah fokus, kan terlalu fokus kepada orang lain. Kok aku nggak bisa jadi A, kok mereka hidupnya enak banget, kok dia rezekinya banyak banget nggak seperti aku, dan semisalnya. Itu karena FOMO. Padahal kalau kalian tahu, kebahagiaan tidak datang dari mengejar apa yang orang yang punya. Kamu bisa terus membandingkan diri dengan orang lain, tapi nggak akan ada habisnya. Selalu ada orang yang di atas kalian, dan kalian akan terus-terusan melihat orang tersebut dan kalian stagnan. Untuk mengatasi ini sebenarnya simpel ya. Pertama, kalian harus sadar kalau kalian nggak perlu ikut dalam setiap tren ataupun tahu segalanya. Nggak apa-apa banget kalau kamu tidak selalu update dengan berita terbaru atau tidak melakukan apa yang orang lain lakukan. Fokuslah pada perjalanan kalian sendiri. Ini itu sih yang paling simpel. Kita nggak perlu tahu apa yang orang lain lakukan, nggak perlu ikut-ikutan apa yang orang lain lakukan. Sekarang kalian tuh bisa tahu kalau kebosanan itu bukan sekedar nggak ada yang bisa dilakukan, ada alasan yang lebih dalam. Kamu tidak punya tujuan, terlalu banyak scrolling, dan juga kalian FOMO. Sesimpel itu. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.